Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala rahmata fi qulubil muslimin wa ja'alal mawaddata fi qulubil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita duduk berkumpul merajut kembali ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita. Di halaman Serbaguna, Komplek Perumahan Johar 2, Desa Mencirim. Mudah-mudahan yang datang malam hari ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Apalah bu? Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Aparatur pemerintahan desa dalam hal ini tadi sudah langsung disampaikan kata sambutan oleh Pak Kades kita, Bapak Haji Sugeng. Kemudian Pak RT. Kemudian panitia pelaksana ada Bapak Haji Muhammad Yusuf SPDI. Ada Pak RT, Bapak Haji Adi Putra Eskom. Sekretaris Bapak Haji Hasan Nasution. Penasehat dan seluruh pembina STM yang hadir. Orang-orang tuaku, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik tim sholawat yang sudah menampilkan serta menghibur kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustadz doakan jadi anak soleh soleha, menjadi qari qari'ah, menjadi hafiz hafizah, dan insya Allah mudah-mudahan berbakti kepada orang tua. Salam ta'zim dan salam cinta yang sama untuk adindang qari kita yang sudah menyampaikan melantunkan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah kita bersama. Dengan suara emas 24 karatnya luar biasa malam ini, hening suasana. Kalau dia punya suara 24 karat, aku yang emasnya tinggal, yang tinggal apanya bu? Senang kali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dibacakan kepada kita menambah keimanan kepada kita semua. Kita berharap di Johar 2 ini hadir qari qari'ah. Amin ya rabbal. Kemudian tukang son yang kuhormati, kalau enggak ada tukang son ini lecet tenggorokanku. Mic-nya mantap Pak Kades. Luar biasa, sound sistemnya enak. Pernah aku ceramah bu, ribuan jamaah hadir di lapangan. Begitu aku cek sound, aku tanya sama jamaah yang di ujung, ibu-ibu yang di ujung kedengaran nggak suaraku? Cek halo. Enggak Ustaz. Berarti dengar. Jawabnya, ibu-ibu dengar nggak di ujung? Enggak Ustaz. Berarti dengar. Mudah-mudahan kita doakan tukang soundnya masuk surga, sama-sama soundnya. Ya iyalah biar enak. Pembawa acara yang kuhormati, yang tadi sudah memancing-mancing aku dengan pantun, enggak apa-apa, cuman agak kurang enak badanku ini Pak. Cuman mau dipantunkan, cuman kata orang sehingga pergi-pergi kita ke daerah Teluk, singgahkan sebentar ke tepi-tepi. Cemanalah badan tak mengantuk, dari tadi kutunggu tak keluar kopi. Cemana mau dibuat? Ya cuma yang buat gini lah. Yang diminum dari tadi minum air putih macam tukang sembur pula lagu disampai kemarin.
Tadi pembawa acara bilang pembacaan doa oleh Al Ustaz, datang air minum, berarti jelas aku kemarin dukun sembur. Jangankan naik di situ sini aja bu, nggak ada minum apa-apa, ngapain lah meja dinaikkan coba. Kebiasaannya ibu, kalau ada kursi paketnya meja, betul. Ini nggak salah, dekorasinya benar. Cuman apa gunanya meja kalau nggak ada manfaat? Enggak, aku enggak ada maksud apa-apa. Enggak ada, Ustadz tuh enggak boleh minta-minta, enggak boleh. Apalagi kalau mengharap, enggak boleh ngarap-ngarap sama manusia. Ya cuman ngingatin, mana tahu lupa. Ya, aku tengok kebanyakan lupa. Enggak ada yang udah Bu. Ya durasi ceramah kita malam ini enggak usah lama-lama, nengok situasi kondisi aja lah. Kalau ada kopi agak lama, kalau nggak ada ya bentar-bentar aja lah. Nanti kalau lama kali aku nggak ada kopi, ntar kafe yang di depan keburu tutup, nggak bisa ngopi di situ. Kalau di sini ngopinya aja, sana nggak apa-apa, lama pulang nggak masalah. Ya diantar kok, dijemput. Kau naik kereta sendirian tadi, baru aku nggak ceramah, aku jam 10 aku pulang. Siapa pula kawan ku pergi sendirian ke sana. Bu. Tadi udah dijelaskan sama kita makna punggahan oleh penasihat wirid STM. Memang benar kalau dibuka-buka Quran, dibuka-buka hadis, tak akan kita temukan punggahan sebelum Ramadan. Loh berarti bid'ah Ustaz, bid'ah palato kau bid'ah. Sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Ada orang kayak gitu pak, dikit-dikit yang nggak pernah buat Nabi bid'ah, dikit-dikit nggak pernah buat Nabi bid'ah. Muka kau itu bid'ah aku bilang, karena muka kau nggak ada zaman Nabi. Kadang suka kali orang nyari gara-gara, maulidan bid'ah, mi'ratan bid'ah. Ini orang nyari gara-gara pak, gara-gara dia kan nggak diundang orang aku lagi. Ada adat itu bisa menjadi hukum, walaupun kopinya datang la ilaha illallah. Panjang umur. Cuman Pak Kades di Mencirim ini minumannya berani datang sendiri nih. Berarti preman nih. Biasanya kan kopi itu bawa kawan nih, biasanya gitu. Kawannya minuman sama tisu. Emang bisa makan tisu, Bang? Kita awak tuh ngejek. Baik, cuman dendam. Panas luar biasa kopi. Ibu, tidak semua hukum yang bisa kita ambil dari Quran dan hadis. Ini pertama mau aku jelaskan. Ada hukum adat istiadat. Yang adat istiadat itu bisa dijadikan hukum. Dalam kaidah usul fikih, ada adat yang bisa dijadikan hukum selagi adat itu tidak melanggar hukum syariat yang ada. Bolehkah kita ngikuti budaya orang lain, Ustaz? Kita buka contoh. Dulu ketika sahabat mau puasa Asyura 10 Muharram. Cuman kata sahabat, ya Rasul, 10 Asyura kan itu hari mengenang kejadian Nabi Musa tenggelam di Laut Merah. Dikejar-kejar Fir'aun, sampai di tengah Fir'aun, Nabi Musa udah lewat, kemudian lautan bersatu, Fir'aun tenggelam di situ. Kenapa umat Nabi Musa puasa 10 Asyura, 10 Muharram? Karena mereka mengenang Nabi Musa. Kata Nabi, jangan pas 10, tambahi sebelum dan sesudahnya. Maka Asyura 3 hari kita puasa. Boleh. Adat istiadat ini selagi tidak ada larangan secara qat'i, secara mutlak dalam hukum agama. Walaupun kue kotak yang makan dinaikkan kemari, aku sadar, aku paham tuh. Naik, tahu aku tuh. Bakalan ke rumah, emang Bu Khairan ini memang pengertian sama aku. Makasih Bu. Bolu semua ya. Oh ada lain nih, ada lain. Iya, bolu semua. Bu. Punggahan ini adalah tradisi yang ada cuma di Indonesia. Pergi ke negara kami, London. Tahu Ibu London? London itu suka rame belok kiri. London. Pergi kita ke London. Di London nggak ada tradisi punggahan. Cuman tadi udah dijelaskan, cuman di Jawa. Budaya Jawa itu dibawa kemari. Salah enggak?
Karena manfaatnya banyak. Kata Pak Kades, kalau nggak ngumpul punggahan, susah ngumpul satu komplek. Ini aja pun payah ngumpul. Udah sampai jam segini, masih juga orang tidur di rumah. Padahal ini mau lebaran cepat kali ya. Mau puasa. Punggahan maknanya salam-salaman. Maka orang Jawa banyak membuat kue-kue masa itu. Ada yang dibuat, kalau ini mohon maaf, ini nggak ada maksud apa-apa lah. Nggak ada maksud apa-apa, Pak. Ya kalau ada ya keluarkan, kalau nggak ada nggak apa-apa lah. Kebiasaan orang Jawa punggahan menyiapkan ketan. Apa itu ketan? Ketan itu menunjukkan makna, kalau bahasa kita lengket. Ketan itu kan lengket. Menunjukkan kasih sayang itu biar lengket. Kemudian ada apam. Apam itu afwan. Kalau bahasa Arabnya afwan itu saling memaafkan. Ada khotoan. Khotoan itu salah. Salah harus saling minta maaf. Ini punggahan. Kemudian khodan. Gedang. Gedang disiapkan. Itu makna gedang. Khodan. Khodan itu besok. Artinya besok mau puasa. Semua ke apa lagi itu, Bang? Sampai pagi. Sekarang gini aja lah Pak Usum. Acara kita di Johar 2 ini 1 hari atau 2 hari? 2 hari. Oke. Kalau 1 hari jam 12 kurang 1 menit acara udah siap. Karena 1 hari. Kalau jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Kalau udah 2 hari kontraknya berapa? Enggak, maksudnya berapa lagi minumannya mau dibuat, makanan berapa banyak lagi mau siapkan. Nah itu maksudku. Ya kalau 2 hari aku sih tahan, ibu tahan. Ibu tahan sampai tengah malam. Apa tahan? Wih, aku yang nggak tahan. Saya pula tahan di sini lama-lama. Sempat dingin kopiku, mana enak dingin. Dingin mahal, Bu. Bu, itu punggahan tradisi di Indonesia, selagi tidak melanggar agama, jalankan. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan tradisi silaturahim. Rasul perjalanan Isra Mi'raj bukan langsung berangkat sampai Sidratil Muntaha, tidak. Tapi step by step, dari langit ke langit. Ini menunjukkan silaturahim Nabi Muhammad. Langit pertama, jarak Palestina naik ke langit pertama, Ibu, 500 tahun perjalanan. Bukan tanggung perjalanan ini. Dari Mekah ke Palestina, ayat yang dibacakan Qori kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat Isra, ayat Mi'rajnya belum dibaca. Ini Isra menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad semasa di dunia. Mekah, Palestina, jaraknya 500 km. Naik langit pertama, jarak 500 tahun perjalanan. Jumpa sama Nabi Adam. Pertemuan nih Nabi Adam sama Nabi Muhammad. Kata Jibril sama Nabi Adam, "Assalamualaikum." Ini Jibril, Pak. Salam, siapa luar? Jibril. Siapa kan kau, Bril? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasih Allah itu. Iya. Pintu langit pertama pun terbuka otomatis karena pakai remote. Nabi berangkat sama Jibril pakai Grab, Pak. Ya. Grabnya buruk. Itu udah AC-nya kemudian full AC, VVIP udah itu. Perjalanan dahsyat oleh buruk lebih cepat daripada kedipan mata. Apapun nggak ada yang bisa menandingi kecepatan itu buruk. Komeng kalah. Yang lain pasti ketinggalan, kata Komeng. Kalah dibuat buruk. Sampai langit pertama silaturahim, cakap-cakap Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Apa kata Nabi Muhammad? Dam. Oh, Dam. Sehatnya, Dam? Sehat? Cerita. Kenapa sangat hormat dan sayang Nabi Muhammad? Karena Nabi Adam abal basar, ayahnya manusia. Di zaman Nabi Adam tak ada lagi orang selain Nabi Adam. Makanya zaman Nabi Adam nggak ada pajak. Mana ada pajak? Dan Nabi Adam punya istri Siti Badriyah.
penyanyi dangdut. Siti Hawa. Nabi Adam sayang sama Siti Hawa nggak pernah minta duit belanja, Pak. Makanya ikuti Siti Hawa, Bu. Ya cuman mau minta duit belanja, pajak nggak ada. Belanja kemana? Ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, ketika Nabi Adam dilarang oleh Allah, jangan kau dekati pohon huldidam, karena digoda-goda oleh Siti Hawa. Setan menggoda Nabi Adam nggak mempan. Setan godan Siti Hawa ngerayu Nabi Adam. Takluk. Kayak perempuan juga kali ngerayu. Apalagi mau dekat lebaran. Jago kali untuk ngerayu. Sehingga Nabi Adam khilaf. Beda dosa sama khilaf, Pak. Nabi tak punya dosa. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berjumlah 124.000 Nabi dan Rasul diutus Allah. Semua maksum, tidak kena dosa. Cuman ada yang khilaf. Khilaf itu tanpa disengaja mereka melakukannya. Itu menunjukkan sifat kemanusiawian. Salah satu kekhilafan Nabi Adam memakan pohon buah. Biar kalian tahu. Disinilah biar paham kalian agama. Karena sekolah udah mau dihapuskan pelajaran agama. Nah, pemerintah itu Presiden Bang Badi. Di sekolah udah hampir dihilangkan nih, Pak. Ini dicanangkan oleh orang-orang kurang ajar, nggak ada otak itu. Sekolah udah mau dihapuskan pelajaran agama. Kalau nggak dibuat Maulid Mi'raj Muharraman Surawan, gimana dapat agama lagi? Di rumah ayah masih sibuk keluar masuk komplek. Jam 6 pagi panasin mobil berangkat, jam 6 sore pulang, makan malam, sholat, tidur. Kapan didik anak di bidang agama? Masukkan sekolah, jauh daripada agama. Di masyarakat musola aja nggak ada di sini. Kalau ada musola kan bisa enak ngaji nih, mau rencana nih, Bang. Laksanakan tuh, Pak. Badi, laksanakan tuh apa tuh niat cita-cita itu. Gabung dulu sama FKSMM. Bilang Pak Kades, udah gabung kan orang tuh bisa bantu dikit-dikit. Nah, kalau sebelum gabung minta tolong, ajak kawan, gabung dulu. Nah, udah ikuti dulu kegiatan orang tuh Ahad pagi tuh, Ahad Minggu pagi selalu itu. Keliling-keliling, lama-kelamaan kan silaturahim dakwah. Baru bilang, Ustaz, bilang Musa Endro, ketuanya, Ustaz, kayak mau buat musola, kesian komplek mayoritas Muslim tak ada musola. Insya Allah dibantu itu, Pak. Hah? Tapi jangan dibuat musola berantem lagi. Ini jangan kan musola wirid aja berantem. Sakit kali aja dengan umat Islam hari ini. Di wirid aja nggak cakapan. Bahkan aku yakin 100% warga komplek ada yang nggak datang karena sakit hati nih. Yakin aku ini. Di mana-mana kejadian kayak gitu. Jaga tuh hati. Ramadan dekat. Apa gunanya puasa? Nanti segmennya nanti. Segmen itu nanti. Nunggu orang tidur. Makan juga kue makan. Oke, kalian nggak ada lagi ya? Makanya jangan dihabiskan. Bu. Lain Nabi Adam lagi pertama jumpa sama Nabi Adam. Ini maknanya apa? Silaturahim. Nabi Adam abal basar, ayahnya manusia, berarti yang paling tua. Yang muda datangi yang tua. Datangi, cakap-cakap, minta nasihat, minta solusi. Yang tua jangan sok. Banyak gitu. Belum kalian masuk komplek nih. Aku. Begitu masuk kalian komplek nih, semua kalian ubah-ubah. Udah di sini. Nggak usah aku geser. Aku dari dulu di sini. Ada musola, ada masjid. Menjak kau jadi BKM. Hancur semua. Kenapa, Kak? Yalah, dulu waktu yang lain aku dapat zakat fitrah. Menjak kau RT-nya, dia belajar. Aku udah nggak dapat zakat fitrah. Cakap pun belepotan waktu. Mohon maaf Ibu, kalau hari ini nggak ada dikasih bantuan, nggak ada zakat fitrah, nggak ada apa-apa dari pemerintah maupun dari komplek, syukuri. Berarti Allah inginkan kita jadi orang kaya. Ini enggak orang kaya peminta-minta. Aku mana? Seharusnya dia yang ngasih. PA. Ini aku mana? Ini harus dipahami. Naik langit kedua, naik langit ketiga, naik langit keempat.
Jumpa sama Nabi Yusuf. Nabi yang kita kenal yang paling ganteng. Ya, Bu. Orangnya kalau nggak dicakapi 5 menit, orang tuh cakap sendiri. Makanya sering aku ceramah, Bu, gitu. Kalau Bapak nih connect aja nih. Walaupun ada yang udah ngantuk ya, Pak. Bu. Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf itu yang kita tahu, kita pelajari di sekolah dulu. Tapi suatu ketika istri Nabi Muhammad yang nomor 3, siapa namanya? Bini Nabi Muhammad nomor 3 siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad yang ketiga. Dalam kitab Aqidatul Awam, istri Nabi ada 11. Sayyidah Aisyah istri Nabi yang nomor 3. Yang pertama Sayyidah Khadijah. Meninggal Sayyidah Khadijah, gelisah hati Rasul. Meninggal pamannya, gelisah hati Rasul. Kemudian banyak hujatan, cacian, makian oleh orang-orang kafir. Makin gelisah hati Rasul, maka Allah perintahkan Jibril, come here. Ya Rob, pergi kau ke surga, jumpai Buruk. Buruk bawa jalan-jalan OTW ke dunia. Ngapain ya Rob? Jemput Muhammad, hibur. Karena itulah Nabi Muhammad dibawa jalan-jalan Isra Mi'raj karena hiburan. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, banyak orang yang benci. Setiap hiburan pasti enak. Dan setiap jalan-jalan hiburan banyak yang ditengok. Begitu pulang orang yang pulang hiburan pasti bawa oleh-oleh. Bu. Yang kedua istri Nabi Muhammad, ketika Rasul sudah pulang Isra Mi'raj, tak berapa lama Rasul ditanyai oleh orang-orang. Banyak emak-emak pengajian wirid yang nanya. Menanya masalah wanita, masalah haid, nifas, istihadah. Emak-emak itu segan nanya sama Rasul. Karena masalah perempuan segan mereka nanya sama Rasul. Rupanya di dalam wirid itu ada ketua pengajian akbar. Ketua pengajian akbar itu dinikahi oleh Rasul, umurnya 55 tahun, anaknya banyak, hidupnya miskin. Udah keriput. Dinikahi Rasul supaya apa? Dakwah sampaikan sama istrinya nyampaikan sama masyarakat, emak-emak khususnya. Siapa namanya? Sayyidatuna Sa'udah. Kalau sampai ke kampung kita, Wa'odah. Kalau kita gitu, Pak, lain nama orang lain julukan. Nama waktu Abdullah, dipanggil Wa'dolah. Iya kan? Abdullah hamba Allah, dolah sesat. Dolalah sesat. Di mana rumah Wa'dolah? Berarti Wak sesat. Padahal orang tuh pulang ya? Hah? Pulang ibu? Makanan? Udahlah. Udah makan tadi. Bontot, ada aja. Nggak usah bontot lah, malah nggak usah lah. Ada, nggak usah lebih bontot. Yang melaga-laga. Ya kalau ada aku terima. Nah, kalau nggak ada parah kali lah. Ketika nikah sama Saudah istri Nabi yang kedua, Allah berikan mimpi, Pak. Apa mimpinya? Supaya Nabi Muhammad menikahi putri cantik Abu Bakar yang cantik jelita, wajahnya putih sangat luar biasa, saking putihnya pink kelihatan pipinya, diberikan julukan ya Humairah, istriku, pipinya putih kemerah-merahan. Belum langsung diterima Nabi karena mimpi Saudah belum tentu wahyu. Tak berapa lama Allah berikan mimpi yang sama kepada Nabi Muhammad, maka disitulah dinikahi Nabi Muhammad putri kandung Abu Bakar bernama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pipinya sangat putih, saking putih kalau minum Coca-Cola lewat nampak warnanya, Pak. Kalau minum kopi nampak warna kopi, itu tulisan kopi Aceh katanya. Itu istri Nabi, menunjukkan Nabi Muhammad mengajarkan sama kita manggil istri kita dengan panggilan yang dia senangi, ada hukum di situ.
Ya Humairah, kata Nabi, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan, menunjukkan bahwa suami panggil istri dengan panggilan yang dia senangi. Jangan komplain Pak, ada yang komplain, Ustaz, iya, itu kan istri Nabi Ustaz, pipinya memang putih kemerah-merahan. Terus pipi biniku Ustaz, hitam kebiru-biruan Ustaz. Berarti aku harus manggil, lebam, lebam, lebam gitu Ustaz. Enggak maksudnya kayak gitu. Pahamnya itu maknanya panggillah istri kita dengan panggilan yang dia senangi. Enggak harus jujur-jujur kali. Ya lah Ustaz, kalau macam tetanggaku kenapa hitam kali ya? Kan nggak mungkin aku panggil black. Woi Hajarul Aswad, batu hitam, nggak mungkin. Enggak, maknanya panggil dengan panggilan yang disenangi. Kalau istri senang dipanggil pesek, panggil Pak. Mana sek? Depan cung. Kenapa hari ini tali kasih sayang kita sudah mulai berkurang, selalu berantem, selalu panas dalam rumah tangga? Salah satu diantaranya Pak Kades, panggilan udah berkurang. Dulu belum nikah, panggilan ayang bebek. Begitu nikah anak pertama, Bang. Lahir anak kedua, ayah anak-anak. Udah tua, kau kemana? Udah tua kali. Makanya aku salut Bapak, pernah ceramah ke Riau, Rokan Hilir. Sampai ke Rokan Hilir singgah kami ke rumah seorang guru tarekat Naksabandia. Ketika sampai ke rumah beliau, ku tengok waktu udah tua, umur kira-kira 80-an lah. Istrinya sekitar 70-an. Begitu datang, kata bapak itu, yang buatin minum yang. Aku pertama dengar, merinding aku dengarnya Pak. Tak berapa lama datang kopi, ini yang kata istrinya. Suaminya, oh, makasih ya yang. Ku tanya lagi, Pak, resepnya apa sih? Resep apa Ustaz? Udah tua gini panggilan tetap sayang-sayangan. Oh bukan resep, masalah resep Ustaz. Terus kau dengar tadi masalah yang itu bukan berarti sayang Ustaz. Terus kenapa Pak? Lupa aku nama istriku siapa. Nenek kau pun lupa sama aku, entah siapa namaku. Jadi supaya simpel manggilnya yang aja. Nah. Tapi kan harmonis. Ini menunjukkan hukum. Pernah Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, kami mau bertanya, bagaimana sih ketampanan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Mohon maaf Bapak Ibu, bukan ada maksud membanding-bandingkan. Dalam Al-Quran ayat itu sering kita baca, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan Nabi dan Rasul yang kami kirim, kata Allah. Cuma melihat peninjauan nih, biar nambah wawasan kita aja. Kata ini sahabat, wahai Ummul Mukminin, di antara Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf, mana sih yang paling ganteng? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Kata Bu Juminten sama Sayyidah Aisyah. Bu Juminten nanya sama Sayyidah Aisyah, Bu Juminten, Bu Juminten nanya sama Sayyidah Aisyah. Ada. Ya nggak usah ditelusuri kali lah. Zaman Nabi apa ada nama Juminten lah, sampai ke situ berarti kritis. Bagus, nggak apa-apa lah. Ya 2 kali lagi turun aku nih. Ya nggak usah komplain, cukup like, share, and subscribe. Selesai. Ini masuk YouTube nih, ini channel YouTube masuk nih. Ibu yang punya Android, bapak punya Android, jangan lupa like, share, and subscribe. Channel YouTube-nya Ubah Official. UBAH, Ubah Official. Nah, jangan lupa share sama warga komplek yang nggak datang biar tahu dia dengar yang cakapku ini. Bu, apa kata Sayyidah Aisyah? Bu, kalau diingat kembali kisah Nabi Yusuf, yuk kita putar balik kisah. Di zaman Nabi Yusuf hidup seorang perempuan istri raja yang bernama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha ini suka pamer sama orang. Namanya perempuan yang suka kali pengen cantik di hadapan orang lain, Bu. Siti Zulaikha kebetulan narik arisan. Sekaligus penutupan wirid lah, penutupan arisan. Jadi pas waktu itu sore-sore datang Kak Fitri sama Kak Pia. Bilang sama Siti Zulaikha, Ti,
Oti, apakah di belakang ada cabai, tomat, bawang? Adakah? Nopo? Masa Indomie katanya. Weh, sambil ambil. Pergi ke belakang, ngambil cabai, tomat, bawang, racik nih Pak. Racik. Lewat Nabi Yusuf. Pas lewat Nabi Yusuf, situ Zulaikha bilang, oh kak. Oh peti. Kakak tengok di muka kakak. Kenapa? Itulah kak yang fotonya ku kirim lewat WA kakak. Kan ku ada WA kan sama kakak. Fotonya sama nggak kak? Ditengok nih, tangan masih lanjut ngeracik cabai tomat nih Pak. Mata natap lewatnya Nabi Yusuf, tangan masih lanjut racik, nggak terasa sakitnya, tangan udah terpotong. Saking kan terpesona melihat tampannya Nabi Yusuf. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kalau seandainya wahai sahabatku, wahai saudaraku, itu orang hidup lagi di zaman Nabi Muhammad, dia nengok wajah Nabi Muhammad, jangankan tangannya terpotong, bunuh diri pun dia sampai mati nggak akan pernah terasa, saking kan terpesona melihat ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, wajah ketampanan Nabi Muhammad itu kal badrun, bagaikan bulan purnama. Bulan purnama itu Pak dibelah dua, sebelahnya untuk Nabi Muhammad, yang belahan tadi dibelah dua lagi, sebelah untuk Nabi Yusuf, sebelah lagi untuk kita di dunia ini. Jadi nggak ada apa-apanya wajah kita hari ini sama Nabi Yusuf, apalagi sama Nabi Muhammad. Jangan so ganteng kali lah. Begitupun naik Nabi Muhammad di langit keempat, jumpa sama Nabi Yusuf. Nabi Muhammad bilang sama Jibril, Bril, apa man? Iki Yusuf Bril. Iya man, iki Yusuf. Iya man. Apa kata Nabi Yusuf? Masya Allah, ganteng tenan ya Allah. Padahal Nabi Muhammad paling ganteng. Dipujinya Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Awaknya apalah mat, kaleng-kaleng ya awak nih mat, la ilaha illallah. Gantengan Riko lagi mat. Masih kaleng-kaleng ini mat, gantengan Riko lagi mat. Kalau aku tengok dari postur wajah Nabi Muhammad itu Pak, nggak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, nggak pendek-pendek kali macam orang Johor 2. Ini Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Wajah Nabi oval, alis mata Rasul ini Pak, alis matanya tebal hitam. Tengah-tengah alis mata Rasul ada bulu-bulu halus yang kecil. Kalau orang nengok wajah Nabi dari jauh, seakan alis ini bersatu. Hidung Nabi yang atas melekuk ke dalam, kemudian yang luarnya mancung keluar, awakan mancung ke dalam. Mata Nabi nih hitamnya tuh hitam kali, yang putihnya putih banget. Awak kan putihnya agak kuning-kuningan, macam penyakit kuning ya kan. Nabi bibirnya tipis, tak pakai kumis tapi berjenggot, ya macam-macam aku lah dikit Pak. Bahu Nabi berbidang, di dada Rasulullah tumbuh bulu halus yang kecil, kemudian badannya sispek, padahal nggak pernah nge-gym. Sispek. Rasul olahraganya luar biasa, body luar biasa. Ini menunjukkan Rasulullah itu perfect, sempurna. Nggak ada yang bisa menandingi. Rambut Rasul ke sebahu. Nah, ukur sendirilah ya kan. Nggak perlu lah gue bilang-bilang, ukur tengok-tengok aja lah. Cuman Rasul ikal, aku di rebonding. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi naik ke langit keempat, silaturahim sama orang ganteng tuh luar biasa. Dan tidak ada di situ saling menjelek-jelekkan. Awak baru ganteng dikit di rumah tangga, so ganteng luar biasa sama orang lain. Naik langit kelima, naik langit keenam, jumpa sama Nabi Musa. Naik langit ketujuh, jumpa sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat itu lagi duduk-duduk menyender di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu hadiah dari Allah untuk Nabi Ibrahim karena sudah berhasil membangun Baitullah. Baitul Ma'mur itu letak geografisnya Ibu, kalau seandainya jatuh itu Baitul Ma'mur, pas tepat di Baitullah Ka'bah. Duduk-duduk menyender Nabi Ibrahim, datang tiap hari, jangankan tiap hari, tiap detik. Tiap detik ratusan ribu malaikat masuk ibadah dalam Baitul Ma'mur itu, nggak pernah keluar-keluar. Ini menunjukkan perjalanan silaturahim. Ketika Isra pun Nabi silaturahim minal masjid ilal masjid. Nggak ada Nabi Israel minal masjidil haram ila sidratil muntaha, tidak. Tapi dari masjid ke masjid.
Kenapa? Menunjukkan konsep silaturahim, punggahan konsep silaturahim, Sa'ban di ujung konsep silaturahim. Nih warga komplek Johar 2, yuk tingkatkan silaturahim. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112 Ibu. Dijelaskan bahwa orang di dunia ini semuanya hina, tak ada yang mulia. Semua manusia hina kecuali dua. Illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang menghubungkan urusannya sama Allah dan hubungan dia sama manusia. Ini kalau urusan sama Allah oke, ini urusan masing-masing. Aku nggak tahu ibu rajin tahajud malam atau enggak. Aku juga nggak tahu bapak rajin sedekah atau enggak. Bapak ibu juga nggak tahu aku rajin duha atau enggak. Ini urusan kita sama Allah. Yang jadi permasalahan hari ini menuju Ramadan yang akan datang, hablum minan nas. Berapa banyak hari ini mohon maaf hubungan hablum minan nas kita hancur-hancuran, padahal sholatnya rajin. Haji udah sering. Umroh rajin, saking kan rajinnya umroh, sering kali umroh, unta pun muak nengok dia. Kalau seandainya unta itu bisa cakap, muka-muka kau aja aku tengok atau unta. Zakat dikeluarin, sholat malam rajin, duha tiap pagi, sholat 5 waktu, keluar komplek nyari masjid, luar biasa pahalanya. Tapi nggak cakapan sama warga komplek, mohon maaf, langkah kaki tak bernilai pahala. Kemarin di pengajian emak-emak aku jelaskan sama ibu, malam ini aku jelaskan lagi biar sadar. Kemarin aja nggak sadar-sadar kok. Kadang manusia ini kadang payah sadarnya Pak. Bu, ya nggak usah marah. Ada 3 hal yang perlu kita perbaiki menuju Ramadan. Kata Nabi, jangan pernah terima amal ibadah seseorang kalau seorang itu belum minta maaf sama suami. Berarti ini istri. Bu, kata Nabi, istri tidak akan dikasih Allah pahala puasa Ramadannya kalau Ramadan masuk boleh minta maaf sama suami. Bu, Pak, komplain orang tuh, ibu aja, bapak sekali. Kan hadisnya sama ibu. Kata Nabi, jangan sempat nggak minta maaf sama laki. Kan nggak mungkin Pak minta maaf sama laki Pak. Ntar baru kena sama bapak Bu, sabar dong. Istri harus minta maaf sama suami. Bu, minta maaf. Kadang kita minta maaf nunggu lebaran. Minta maaf pas lebaran, itu pun sebelum sholat id berangkat. Laki pas duduk-duduk di sofa lagi nonton ku menangis. Karena jam 8 pagi udah main dia Bu, kan 6 kali sehari semalam dia. Entah film apa pula lagi itu judulnya beda, kisahnya hampir sama, itu aja kisahnya. Datang bini bawa jilbab anak yang kecil, kadang bawa anduk kecil. Ada yang model bini ketawa belum minta maaf ada. Bang aku minta maaf aku ya bang. Maaf aku ya bang. Banyak kali salah aku sama abang loh bang, ya Allah. Abang kan punya salah bang, aku punya salah, kosong-kosong kita bang, kosong-kosong. Ini bini nggak ada otak ini. Kalau ada kayak gitu perbaiki. Ada model istri Pak megang anduk kecil belum apa-apa dan nangis. Lebih banyak tangis ketimbang cakap, nggak ngerti apa yang dicakapkannya karena nangis saja kerjaan. Belum apa-apa datang dari jauh dan nampak laki nih. Ini kenapa? Nengok lakinya, minta maaf, biasa minta maaf. Pas duduk dekat laki minta maaf, sungkem kalau orang Jawa bilang. Aku minta maaf, aku minta Allah ya Allah. Ayah gak salah apa-apa ya Allah ya Allah. 30 tahun dia lebih
500.000 ya Allah, ya Allah ya Rahman. Nggak usah nangis-nangis kau deh, malu tengok anak-anak, enggak? Bukan gitu, bukan udahlah, udah kau punya salah, aku pun punya salah. Udahlah pergi sholat itu. Oh maafkan aku. Iya udah abang maafkan. Ikhlas. Ikhlas. Ridho abang, ridho. Ridho. Habis sholat ini ibu, kan datang ponaan rame-rame. Biasanya mau ngasih THR. Ibu minta maaf, mohon maaf. Jangan ajarkan anak menjadi mental pengemis. Kadang kebiasaan, om minta THR, om THR. Itu mental pengemis, hati-hati. Kalau om tuh ngasih, ambil. Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada otaknya emang. Masa lebaran nggak ngasih apa-apa. Jadi laki tadi meriksa duit dalam dompet. Dalam dompet itu dilaci, periksa duit dalam. Uang tadi malam dapat dari bos juta, tinggal gopek. Laki nanya kemana lah gopek, kemana lah gopek. Apakah ada hubungannya gopek sama tangisan? Mari sama-sama kita telusuri. Ketika si suami nanya istrinya, Ode, ada nemu duit? Ah, nuduh abang, nuduh. Baru lagi minta maaf, aku udah nuduh abang. Bukan gitu deh, ini kok hilang. Duit apa? Duit sial. Loh kok duit sial? Dimana aja gerondok kan dapat, apa nggak sial? Inilah penyebab gara-gara suami nyari istri yang suka pandai nyari duit. Di mana aja dirondokan dapat, letakkan selip-selip peci dapat. Mau bohong pun nggak bisa bang, nggak bisa. Oh bang kasih jajan anak-anak nih bang, nggak ada duitku, udah habis kosong dompet. Allah, dilipatan ketiga paling ujung sebelah kanan bang. Ada duit abang warna biru. Ketahuan kenapa? Istri yang pandai nyari duit. Karena abang berapa rupanya hilang bang? Gopek. Berarti abang yang lupa. Lupa cemana? Baru lagi tadi gua kasih tahu sama abang. Yang mana? Pas aku minta maaf. Yang mana? Pas aku dari nangis minta maaf, kan ku bilang sama abang, bang uang abang ku ambil gopek. Iya abang bilang. Ikhlas abang, ikhlas. Ridho abang, ridho. Udah abang jelaskan tadi bang. Ini akibatnya pak. Ku ingatkan sama bapak. Kalau nanti istri datang minta maaf, dia pakai anduk kecil, air mata sudah berlinang, sampaikan sama istri, Dek, minta tolong hapus air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita. Wajib minta maaf Ustaz, wajib. Ibu jangan nunggu lebaran. Ramadan ibu akan tergantung pahalanya kalau boleh minta maaf sama suami. Nggak ada gunanya Ramadan sebulan penuh. Nggak ada gunanya taraweh. Nggak ada gunanya tahajud. Nggak ada gunanya duha. Tilawah Quran khatam 1 bulan. Tapi kalau punya salah sama suami, mohon maaf. Dosa masih ada, pahala tadi kasih Allah. Bukan berarti istri yang harus minta maaf, suami juga minta maaf. Bukan karena dia seorang suami enak-enak aja. Makanya kalau kau salah jangan kau begitu. Minta maaf kau minta maaf. Enggak, harus saling memaafkan. Harus saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Banyak kali salah bini sama laki. Curiga sama laki dosa. Tidur belakangi laki dosa. Nengok-nengok dompet laki dosa. Ya serius. Bukan aku karena aku laki-laki, enggak. Ini kan hukum. Contoh ada orang minta sumbangan pembangunan musola komplek Johar 2. Contoh. Assalamualaikum Bu, salam. Ada bapak di situ. Oh bentar ya. Oh dek, di kamar ada laci. Dalam laci ada dompet. Dalam dompet itu ada uang. Tolong kau ambilkan uang 10.000. Tanya sama ibu yang ibu ambil apa? Dompet atau duitnya? Ah ini kebiasaan nyuri duit orang. Istri yang soleha beda sama istri toleha. Istri yang soleha, dia ngambil dompetnya, dikasih dompet sama suami, biar terserah suami mau ngambil yang mana. Kebanyakan kita kan enggak, duitnya diambil sambil nengok. Banyak kan ya. Ada juga yang ngambilkan dompetnya, tapi sepanjang jalan nengok-nengok dompet lagi.
Birunya banyak ya bang? Merah banyak. Ibu, ibu, minta maaf sama suami. Kata Imam Syafi'i minta maaf itu kedua cara. Pertama, jabat tangannya. Kedua, semua ungkit masalah. Masalah dosa kita kasih tahu. Ini masalahnya. Sekarang menteng-menteng canggih, ada handphone, ada WA, ada messenger. Minta maaf melalui WA. Padahal rumah sebelahan. Pakai puisi pula itu. Walau tangan tak bisa berjabat. Walau mulut tak bisa berucap. Walau kaki tak bisa melangkah lebih dekat. Rupanya udah stroke. Tangan tak bisa berjabat, tak bisa bergerak. Mulut tak bisa berucap, tak bisa cakap. Kaki tak bisa mendekat, berarti stroke. Penyakit stroke itu penyakit yang berat. Jangankan stroke, segerobak aja berat. Nih, apalagi stroke. Minta maaf ibu. Jangan nunggu lebaran. Ini kupesankan sama ibu. Biar Allah ridho. Karena ridhonya istri kepada ridho suami. Kalau kita anak, ridhonya sama orang tua. Ya bu. Salam suami. Aku takut jarang pula orang nih salam sama suami. Aku pernah salam Ustaz. Kapan? Pas akad nikah. Habis itu udahlah nggak ada lagi. Salam suami dicium pas di bawah hidung bu. Ini anjuran ulama. Di bawah hidung dicium. Kita kan nggak ke pipi. Kadang ketungki buatnya. Pergi ya bang. Jadi ngilap tungki pak. Dicium tangan biar anak-anak kita ngikut nyium tangan mama ayahnya di sini, bukan di pipi. Nyalam ayah ke pipi, nyalam mama ke pipi. Ini anak-anak durhaka. Ini budaya Yahudi, jangan diikut. Salam bu, ya bu. 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 Salam. Berapa tempat Ustaz? 3. Pertama, kalau kita keluar rumah atau laki lagi keluar, salam. Yang kedua, kita pulang atau laki yang pulang, salam. Yang ketiga, pas mau tidur. Loh kok pakai mau tidur Ustaz? Siapa yang bisa menjamin besok nengok matahari atau enggak? Ketika sudah dicium tangan suami, otomatis suami udah ridho dengan istri seharian. Mati pun istri dalam keadaan tidur, husnul khatimah. Ini kan enggak, awak berantem dulu baru bisa tidur. Kalau enggak berantem enggak tidur-tidur. Lebih baik awak dipandangkan laki orang ketimbang laki awak sendiri. Lebih ramah sama laki orang ketimbang laki awak. Lewat laki orang, singgah bang, singgah. Laki awak nggak peduli. Kau pergi kondangan, penutupan wirid, penutupan arisan, segala macam pakaian cantik yang paling cantik dikeluarkan. Kalau makeup jangan tanya, merah. Bawah merah hijau. Bawah hijau kuning. Nengok muka bini awak teringat lampu lalu lintas. Pakai blush on, shadownya sedikit hitam kebiru-biruan, baru siap kecedot tiang listrik, ku tengok. Pas jumpa sama laki, pakaian pakai kaos, ku goyak pula. Jangan tanya kalau minyak balsem, paling tidak sovel, la ilaha illallah. GPU, paling barter minyak angin caplang punya anak. Hati-hati, muliakan suami ketimbang orang lain. Karena ridho suami akan membawa ibu dalam surga. Gampang istri masuk dalam surga. Gampang. Kata Nabi cukup 3. Allah menjelaskan dalam hadis kursi. Pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan jangan dilewatkan. Yang ketiga, patuh sama suami. Pilih surga mana yang mau. Loh, enak loh. Kalau udah pilih katanya, masuk kita ke komplek itu masih kosong penghuni, tapi udah siap rumahnya. Pilih Ustadz mana yang Ustadz mau. Tinggal enak. Selagi orang nggak ada menempati hari ini di sini, besok di sana boleh. Namanya suruh milih. Tapi kalau suami pak, jangankan milih, masuk aja payah. Payah masuk. Apa kok cerita masuk ketawa kayak gitu? Maksudnya kemana ini? Ya masuk surga loh, bukan masuk lain. Ini tengah malam pak, hati-hati anak-anak banyak. Suami yang ahli ibadah, suami yang soleh, suami yang taat belum bisa masuk dalam surga kalau anak istrinya belum dididiknya di bidang agama. Tak jadi. Ada seorang suami tak jadi masuk surga gara-gara istri ada. Ya Allah ya Rabbi, jangan kau masukkan suamiku dalam surga. Memang kalau ibadah kuakui dia rajin ibadah. Salat 5 waktu nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah lewat.
Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, hajinya udah pernah, umrohnya pun selalu. Tapi ya Allah, aku menggosip nggak pernah dinasihatinya. Aku buka aurat tak pernah dinasihatinya. Aku ninggalin sholat nggak pernah diingatkannya. Pada saat itu semua tuntutan diterima Allah. Tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah. Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang maha adil. Walaupun di Indonesia banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang melanggar protokol kesehatan, sidangnya nggak siap-siap. Padahal udah dikasih denda 50 juta. Dikasih berlapis-lapis hukum. Cina bawa duit 17 miliar dana COVID-19. Sampai sekarang nggak dapat. Nih hukum Allah. Tak ada yang lepas. Alhasil suami masuk neraka sama-sama istri. Nggak ada guna ibadah itu, Pak. Ada seorang ayah yang mau masuk dalam surga dicegat oleh anak-anaknya. Ya Rob, stop. Jangan kau masukkan ayah kami dalam surga. Ibadah memang ku akui. Luar biasa dia dulu di komplek ketua STM. Kan nggak aku bilang STM sini, nggak aku bilang STM sini. Kalian ngelaga-laga, ketawa kalian itu. Kan aku bilang di komplek ketua STM. Kan di Mancirim banyak komplek, banyak ketua STM. Kan nggak aku bilang Pak Usop, nggak ada. Kan nggak aku bilang tadi. Kalian mancing-mancing. Stop ya Rob, jangan kau masukkan dalam surga. Kenapa? Dia ketua STM, betul. Ibadahnya mantap, wirid datang, bahkan dia ketua wirid. Tapi ya Allah, kami anak-anaknya narkoba nggak pernah dilarangnya. Kami ninggalin sholat nggak pernah dia larang. Kami ninggalin puasa dia enteng-enteng aja. Kami nggak pernah mikirkan agama. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk agama. Ini alhasil ketua wirid masuk neraka. Ada juga kepala desa nggak jadi masuk surga, Pak. Ada kepala desa nggak jadi masuk surga gara-gara rakyatnya. Cuman nggak kepala desa sini ya. Kepala desa Mancirim baik. Sering kami jumpa kok. Ya Rob, kata masyarakat, stop. Ada apa? Aku kenal tuh. Siapa? Oh geng. Kenapa? Tunggu ya Rob. Aku yakin kalau tak silap, kalau nengok-nengok wajahnya, fisiknya, suaranya, sama kumisnya, katanya. Ini warga Pak, warga. Aku yakin dia pernah jadi kepala desa kami, ya Rob, di tempat kami tinggal. 2 periode dia menjabat kepala desa, ya Rob. Aku minta tolong jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Baik, memang betul baik, ya Rob. Sama masyarakat bagus, betul sama masyarakat bagus. Acara Ahad Subuh FKSMM sering datang. Betul ya Rob. Acara-acara punggahan selalu hadir. Betul ya Allah. Masalahnya di mana? Dulu ya Rob, datang bantuan dari pemerintah. Dia mementingkan keluarganya, bukan masyarakatnya. Alhasil nih kepala desa. Pak Sugeng, ini kepala desa. Aku nggak bilang kepala desa Mancirim. Ini kepala desa masuk neraka sama rakyat yang banyak dosanya. Semua kita ditanya, Pak. Ustadz ditanya, polisi, makin ditanya lah. Yang dulu orang tuh suka nanya orang tuh bakalan ditanya. Ya Rob, stop, jangan kau masukkan polisi kami dalam surga. Memang luar biasa hebat ibadahnya. Tapi dulu 16 Laskar FPI mereka tembak mati, mereka tak pernah bertanggung jawab ya Rob. Tak jadi masuk surga. Siapapun sekongkol di baliknya itu ya Rob, walau pejabat sekalipun, walau komandan mereka, walau presiden, walau wakil presiden, walau menteri, semuanya itu ya Allah jangan kau masuk dalam surga. Yang nuntut siapa? Keluarga 16 Laskar FPI. Tengok semuanya dituntut, Bu. Sekecil itu masalah dituntut, apalagi masalah besar. Maka nggak usah sombong. Kalau ada salah orang maafin, kalau kita punya salah minta maaf. Karena di akhirat nggak bisa siap. Ada orang bilang gitu, biar aja lah Ustaz di akhirat urusannya. Nggak mudah loh, nggak semudah urusan sama kepala desa. Sama kepala desa, Pak Kades, kami mau buat ini, surat-surat selesai. Tapi kalau di akhirat nggak semudah yang kita pikirkan. Sebelum ditimbang amal ibadah, belum ditimbang sholat, belum ditimbang puasa, zakat, haji, diurus dulu. Urusan sesama manusia, Pak. Belum kelar, jangan harap mau selesai. Udah selesai masalah sesama manusia, semua kebaikan udah habis. Kejahatan yang banyak, apa yang perlu ditimbang lagi?
Di yaumil mizan, hari timbang, yang ditimbang amal baik, amal buruk. Kalau amal baik udah habis karena udah membayar sama orang-orang, tinggal amal buruk yang menumpuk, apa yang perlu ditimbang? Ya masuk neraka lah. Karena itu akan dituntut. Ya Rob, semua nuntut, semua amal baik kita nih Pak, membayarnya. Mau disogok, nggak mempan, sogok nggak berlaku pada saat itu. Minta maaf udah nggak diterima. Taubat ditolak. Alhasil kebaikan kita setor sama orang yang pernah kita sakiti. Camkan ini baik-baik jemaah. Habis kebaikan disetor, rupanya masih banyak yang nuntut. Ya Rob. Kebaikan kita udah habis mau dibayarkan. Alhasil keburukan dan kejahatan orang disetor sama kita. Apa nggak numpuk kejahatannya Pak? Kesalahan dan dosa. Ini dosa yang mau kita bawa menuju surga. Nabi Adam cuma sekali salahnya diusir dari surga menuju dunia. Kita yang banyak dosa berharap masuk surga. Mustahil itu. Emang ada orang dalam? Kalau ada orang dalam bisa. Yuk perbaikilah semuanya. Tak ada guna pangkat, jabatan, harta berlimpah dan nama yang begitu panjang. Kalau masih sengketa dan nggak cakapan sama orang-orang, apalagi warga komplek. Ingat dua perkara Ibu, lupakan dua perkara Pak. Apa yang diingat dua perkara? Pertama, ingat segala macam salah kita sama orang, biar bisa minta maaf. Yang kedua, ingat semua kebaikan orang sama kita, biar kita balas kebaikannya. Banyak kali kebaikannya Ustaz sama kami. Anakku mau masuk PNS dibantunya, anakku mau masuk angkatan polisi dibantunya. Gimana caranya? Kata Nabi, sebutkan namanya dalam setiap doa kita. Lupakan dua perkara. Pertama, lupakan segala macam salah-salah orang sama kita, biar nggak ada dendam. Yang kedua, lupakan semua kebaikan kita sama orang, biar ikhlas dalam beramal. Kadang awak baru nyombang beberapa duit, nggak siap-siap, cakapnya itu aja. Ada kamar mandi masjid, musola mau dibangun, kita nyombang 5 sak semen. 5 bulan nggak siap-siap, itu aja cakapnya. Kakak nggak nyombang nggak? Nyombang apa? Musola mau dibangun kamar mandinya, aku semalam 5 sak semen. Kalau nggak aku bangun, kalau nggak aku sumbangkan 5 sak semen, nggak terbangun-bangun musola orang tuh. La ilaha illallah. Hati-hati loh, bisa habis amal ibadah gara-gara muncul lancip kali. Apapun yang kita buat, apalagi Ramadan. Ibu, Bapak, banyak orang puasa Ramadan cuman mendapatkan dahaga haus dan perut lapar. Pahala nggak dapat. Kenapa? Pertama, dia nggak sholat. Yang kedua, dia menghibah orang lain, tak dapat menjaga lisan. Maka kata Nabi, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafiro. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Bukan kita yang merindukan surga Ibu, tapi surga yang rindu sama kita. Dahsyat loh. Ada tempat rekreasi yang enak. Pergi kita ke laut Banda Aceh, enak. Udah sampai sana, pengen lagi, rindu. Begitu kita mandi-mandi ke Bukit Lawang, udah sampai sana, pengen lagi, rindu. Begitu kita ke Tanah Haram, Makkah, Madinah, kita nengok keadaan luar biasa, suasana haram, pengen kita lagi ke sana, rindu ke sana. Wajar karena kita yang pengen. Maka kalau yang rindu kita wajar. Ini enggak. Al jannatu mustaqatun, rindu surga sama 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Quran. Ini adik-adik, anak-anak hafiz, anak-anak hadrah, anak-anak salawat. Bina, bimbing, didik baca Quran. Ibu, anak jago bahasa Inggris, mantap. Anak paham bahasa Mandarin, oke. Tapi anak paham 2 bahasa tapi nggak paham bahasa Arab, itu membuat penyesalan di akhirat nanti. Jangan bangga punya anak yang jago bahasa Inggris, sampai kuburan nggak laku itu. Mamanya meninggal pas musim-musim ziarah gini kan, mamanya meninggal, datang anaknya jago bahasa Inggris. Mom, how are you, mom, how are you? Mama yang jawab dari bawah, you how. How are you, mom, I pen, kata mamanya di bawah. Apa ditanya pakai bahasa Arab, tanya pakai bahasa Inggris di kuburan? Enggak. Enggak ada itu. Tapi kalau paham bahasa Arab. Hari ini orang tua ketika les komputer anak, les bahasa Mandarin anak, les bahasa Inggris anak, jutaan duit biar habis agar anak bisa pintar. Tapi guru ngaji banyak yang miskin gara-gara orang tua nggak mau bayar uang ngaji. Cuman 15.000 sebulan, itu pun berantem dulu. Mak,
udah mau puasa. Terus kami punggahan. Kata guru atau ustadz kami, uang ngaji bayar. Berapa bulan? 3. Sebulan berapa? 15.000. 3 bulan 45. Emang nggak beres guru kalian tuh. Nggak beres gimana mak? Musim-musim corona gini banyak kali minta duit, sukanya aja. Kau pun nggak pernah paham ngaji, nggak paham gimana mak? Paham apa kau paham? Kau cuma paham ngaji macam orang Cina. Cuma orang Cina ngaji mak. Hadati haya. Bu, banggalah punya anak yang paham Al-Quran. Banggalah punya anak yang paham Quran. Meninggal kita, harta yang kita cari bubung-bubung tingginya rumah ditinggal bu. Pakaian yang kita pakai lapuk, uang yang kita simpan di ATM dari rebutan harta warisan itu oleh anak-anak kita. Malah yang kita khawatirkan uang yang tinggal, mobil yang tinggal, rumah yang tinggal untuk laki muda bini kita. Apa yang kita bawa? Nih, waladun salih. Anak yang mendoakan. Datang anak, doa di kuburan. Jangan bilang bid'ah ya. Ada orang bilang bid'ah, doa di kuburan bid'ah, nyembah kuburan, palatuk kau kuburan, gue bilang. Sedikit berdoa di kuburan nggak boleh. Bukan minta amo kuburan Panjul, bilang. Siapa yang minta di kuburan itu baru bodoh. Daripada minta di kuburan lebih baik minta nomor togel. Ada aja pula ada asal-asal bid'ah, sedikit bid'ah. Doa, siapa orang tua yang tak bangga ibu punya anak yang doa. Ketika doa sama Allah, doa itu nyampe. Ad-doa ul walid bi walidayhi kad doaun nabi bi ummati. Doa orang tua kepada anaknya atau dibalik doa anak kepada orang tuanya sama dahsyatnya seperti doa nabi kepada umatnya. Luar biasa. Ini enggak. Awak ziarah kubur bukan malah doa. Laki bawa parang, bini bawa handphone. Jumpa dekat batinisan mama selfie. Ambil megang. Buat status Facebook. Puitis pula. 3 tahun sudah berlalu ibu. Wajahmu yang putih tak bisa kulihat kembali. Degapan kakimu yang melangkah menuju kamar kami, meraungkan kami sahur, tidak lagi kami dengarkan. Tanganmu selalu memberikan kami bukaan dan sahur, sudah tak lagi dapat kami rasakan. Doa enggak, gitu aja di Facebook. Lakinya main parang, tebas. Itu mama di kuburan, ditanya sama kawan sebelah, Blok M. Siapa kak? Anak. Yang laki, yang cewek. Yang laki, mantu. Ngapain kak? Itulah pautnya tuh, nggak ada otaknya. Datang kemari, pikir doa. Kok cuma nembas-nembas, tuh bisa. Pikirnya doa. Ini salah ibu, datang ziarah. Apa makna ziarah? Mengingat supaya kita cepat mati. Ziarah kubur itu menyadarkan diri kita. Kapan giliran kita dikubur? Itu makna ziarah kubur. Mau tiap hari silakan. Kejadian ada tetangga kan bu. Tiap hari dia ziarah kubur istrinya. Tetangga asal tiap hari datang pagi, sore, 2 kali sehari. Pagi sore ziarah, lihat sebarkannya bunga rampai, kasihnya air. Tetangga sebelah nanya, bilang, udah lah itu, nggak bisa move on kau ya. Kenapa kak? Ku tengok sayang kali kau sama bini kau tuh. Maksud kakak, tiap hari kau ziarah 1 hari 2 kali pagi sore. Sayang kali, udah lepaskan aja lah, cari yang lain. Bukan gitu kak, bukan gitu cuman. Aku ingat istriku berpesan dulu sebelum meninggal kak. Gak akan pernah ku izinkan bang kau nikah lagi sebelum rumput tumbuh di dalam kuburanku. Makanya tiap hari aku nyiram kuburannya biar rumputnya tumbuh gitu. Enggak mau sampai situ. Datang ziarah, ya bu. Ziarah itu kenapa tradisi Indonesia dekat-dekat puasa? Biar minta maaf. Tapi jangan curhat di kuburan. Oh mak, banyak kali salahku sama mak. Sumpah. Minta maaf lah aku ya mak. Orang sebelah bilang, udah nggak ada waraswaan anak ini. Nggak gitu. Datangi itu sudah silaturahim. Mau nambah pahala, ucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pahala salam yang kita ucapkan itu pak, semua orang di kuburan dapat bagi-bagi. Cuma kalau kita mau senang mama ayah kita sendiri, kalau ada ayah mak di kuburan, ucapkan salamnya, panggil nama mereka. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum mak. Udah, pahala salam itu mutlak untuk mereka, nggak dibagi-bagi rata.
Dijawab Ustaz, dijawab. Nggak usah dipikir-pikir lah mau dijawab atau enggak. Kebanyakan orang gitu Pak. Ngapain ngucap salam Ustaz nggak dijawab? Dijawab, cuman kita nggak dikasih Allah mendengarnya. Kok dengar kan kacau Bu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, bilang. Orang tuh jawab serentak. Waalaikumsalam, sombong ya udah lama nggak datang. Katanya pula la ilaha illallah. Kan kacau Pak. Adanya orang tuh Ustaz ada, makanya ucapannya assalamualaikum. Kalau nggak ada assalamualaihim. Ghaib, hilang, nggak ada itu. Nih ziarah datangi, ya Bu. Bu, teman laki ya. Woi. Ini bagi yang punya laki, ya Bu. Yang nggak punya laki, mohon maaf pura-pura peka aja. Terakhir, lama-lama. Ceramah ini kan macam naik angkot di Medan Pak. Jauh dekat sama aja itu. Enggak, maksudnya sama aja isinya gitu juga ceramahnya gitu bukan yang lain-lain. Kok di Medan kan lain kan. Kok sama juga di Medan aja aku. Canda Bang Badi, udah cece Bang. Gara-gara itu nggak mau pula Abang antar aku lagi. Apa-apa lah, kan Grab masih ada sini. Bu, itu yang pertama. Yang kedua, semua amal ibadahnya ya Rob, yang wajib maupun yang sunnah, tarawih malam maupun tahajud malam, duha pagi atau puasanya siang, tilawah Quran, buka atau sahurnya, semua nilai ibadahnya jangan kau terima, tolak. Kalau ada seorang anak yang boleh minta maaf sama ayah maknya. Aku yakin dan percaya kita semua adalah seorang anak lahir dari ibu. Ada yang lahir dari pohon pisang? Gak ada, berarti dari ibu. Berarti kita semua adalah seorang anak. Ibu, bapak, abang-abang, adik-adik, pesanku jangan pernah siksa orang tua kita karena menahankan rindu kepada anak-anaknya. Jauh telepon, sampingkan dulu kesibukan. Kadang mohon maaf, kebanyakan anak-anak sibuk, ayah maknya pengen jumpa sama anak-anaknya pun payah. Apalagi dekat-dekat Ramadan gini, biasanya mama nengok situasi kondisi ruang tamu di rumah. Anakku berkumpul rame-rame di sini pas mau buka puasa. Mau punggahan rame-rame ziarah sama-sama ke kuburan ayah. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Anak-anaknya serba sibuk, lupa sama orang tuanya. Seberapa hebat harta yang kita punya, bisa tidak menggantikan orang tua? Kalau sudah tidak ada, baru akan terasa. Macam lagu-lagu itulah. Ya nggak usah Bapak suruh aku nyanyikan Ustaz. Nah, Ibu, ada seorang yang kaya raya. Saking kan kayanya, dia selalu sebulan sekali membawa 20 orang ustadz umroh. Itu kisah nyata. Anak yatim disantuni seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Seminggu sekali anak yatim disantuni. Beda sama awak kan. Kalau awak kan bilang, Ustaz, kalau laku tanahku yang di Menciri Mujong itu Ustaz, sedekah aku anak yatim 30 orang. Kok laku? Makanya nggak laku-laku. Karena niatnya kayak gitu. Bulan depan dia bilang gitu, Ustaz, kok laku Ustaz, aku panggil anak yatim Ustaz. Anak yatim itu dengar, nanya dia, kapan wak? Karena itu aja kedengaran gitu jadi. Mancing rezeki itu dengan rezeki. Itu orang mancing rezeki luar biasa. Seminggu sekali anak yatim 100 orang dikumpulkan, santunan dikasih cepet. Ustaz diumrohkan sebulan sekali, semua ustaz digilirnya. Suatu saat ada ustaz dipanggil untuk ceramah di acara itu. Ustaz tuh nanya, apa motivasi Bapak sehingga membuat kayak gini luar biasa, menghabiskan duit begitu banyak? Motivasinya apa sih yang membuat Bapak semangat membuat kayak gini? Jawabannya simple, dan jawaban itu mungkin kita juga punya jawaban. Minum kopi makin batu lah. Apa motivasinya? Kata itu bapak seorang kaya, aku mau masuk surga Ustaz. Luar biasa, dia memuliakan ulama. Kata Nabi, akrimul ulama wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang muliakan ulama sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Dia menyantuni anak yatim seminggu sekali. Kata Nabi, orang yang menyantuni anak yatim dengan aku, kata Rasul, seperti ini nanti duduk di akhirat di surga. Dekat. Harapan dia masuk surga, Pak. Tak berapa lama acara berlangsung, handphone berbunyi. Ketika handphonenya bunyi, dilewatkan gitu saja, nggak diangkat. Handphone bunyi 2 kali, handphone bunyi 3 kali, nggak diangkat.
Dengan sikap si ustadz itu nengok, handphone nggak bunyi, nggak diangkat, kenapa? Emang yang menelpon siapa? Ditengok, diangkat. Dengan lancang si ustadz ngambil handphonenya, kenapa nggak diangkat-angkat? Tertulis di layar handphone, ibuku. Dia nanya ustadz nih, kok nggak diangkat pak? Jawaban seorang kaya ini, nanti aja ustadz, habis acara biar tak telepon. Mungkin ada urusan kata ustadz. Enggak, nanti aja biar tak telepon balik. Paling biasa-biasa cakap gitu aja. Oke. Cakapnya cakap, acara udah selesai, ustadz balik pulang. Sampai di rumah itu ustadz, si orang kaya yang undang tadi nelpon lagi pak. Dia ngasih tahu ustadz, mamaku udah meninggal. Rupanya si mama nelpon tadi 3 kali nggak diangkat. Pengen mendengar suara anaknya untuk yang terakhir kalinya. Rindu karena anak sibuk dengan usahanya, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan segala macam bisnisnya. Ketika itu baru dia merasakan surga yang jauh ku kejar, surga yang dekat ku tinggalkan. Imam Hasan Al-Basri ketika itu mamanya meninggal, muridnya bertanya, wahai imam, kenapa kau menangis seperti itu dahsyatnya? Kayak bukan orang berpendidikan. Kau seorang ulama, kau seorang imam besar, kau seorang ustadz. Kenapa ketika mamamu meninggal kau begitu menangis wahai imam? Imam Hasan Al-Basri menjawab, wahai saudaraku, aku nangis bukan karena qadarullah, ketentuan Allah mamaku mati, enggak. Aku nangis juga bukan karena mamaku meninggalkan aku, tidak. Kenapa aku menangis begini hebatnya? Karena ketika mamaku hidup, surga udah terbuka lebar untukku. Ketika mamaku meninggal, pintu surga pun ditutup rapat-rapat untukku. Makanya aku menangis, jaminan dan peluang surga tak dapatku lagi. Ibu, bapak, selagi orang tua masih ada, yuk datangi mereka. Coba ambil cuti beberapa hari. Mohon maaf, bukan mau ikut campur dengan urusan keluarga, tidak. Hari-hari bahagia seperti ini, orang tua pengen anaknya datang. Mohon maaf, banyak anak-anak yang cuma nelpon mamanya, padahal bisa saja dia berhentikan kerjanya bentar. Berapa ratus juta gaji kita sehingga kasih sayang orang tua kita abaikan. Ketika kita datang, jangankan meminta sesuatu, kita antar pun hadiah, mungkin dia nggak mau menerima. Satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul. Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Seorang ayah sanggup berkorban mati-matian hanya untuk memperjuangkan nafkah anak istrinya yang 10 orang anaknya itu. Tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban mati-matian untuk seorang ayahnya. Yuk, camkan baik-baik. Pulang dari pengajian kita ini, sadarkan diri, renungkan diri, pulang ke rumah, tidur sejenak, bentang sajadah, begitu bangun tahajud di hadapan Allah. Yang orang tuanya udah meninggal, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan itu mama bisa selamat gara-gara kita. Banyak sholat yang mereka tinggalkan pak, gara-gara ngurusin kita anak-anaknya. Banyak puasa yang dia tidak mau puasa, gara-gara hanya menyusui kita anak-anaknya. Banyak tanggung jawab ibadah yang dia tinggalkan lewat begitu saja. Sampai mati nggak sempat dia mengganti mengkodonya. Gara-gara kita yang terlalu sibuk dia mikirkan. Nggak pernah tenang istirahatnya, gara-gara memikirkan istirahat kita. Nggak pernah nyenyak tidurnya, gara-gara mikirkan nyenyaknya tidur kita. Nggak pernah kenyang makannya, gara-gara mikirkan makanan kita. Nggak ada waktu lain. Jangan nunggu waktu lebaran. Datangi dia, yang dekat rumahnya datangi, yang jauh kunjungi. Silaturahim, ziarah. Ziarah bukan hanya untuk orang mati. Ziarah ke rumahnya. Dia merindukan itu. Ada anak datang ke rumah orang tuanya. Datangnya si anak membawa senyuman, orang tua menyambut dengan senyuman, Allah akan bangunkan surga untuk mereka. Tapi kalau ada anak yang meneteskan air mata orang tuanya dengan tetesan air mata kedurhakaan dan kebencian, Allah akan membuat hidup si anak sengsara selama-lamanya sebelum dia minta maaf sama orang tuanya. Camkan baik-baik, pulang kita ke rumah, bakti sama orang tua, muliakan orang tua. Tidak ada anak yang bisa sukses dunia akhirat kalau dia durhaka sama orang tuanya. Anak bisa bahagia dunia karena ada kunci kebahagiaan. Anak bisa masuk surga di akhirat karena ada kunci surga di dunia. Jangan pernah sibuk ngejar surga yang jauh, meninggalkan surga yang dekat. Kemana-mana guru-guru kita datangi, habaib datang ke Medan kita datangi, ustadz hebat dari Jakarta datang kita datangi, cium tangannya, ngambil berkah.
pengen dapat surga. Tapi orang tua jarang kita cium tangannya. Kita peluk erat pun jarang. Bahkan mohon maaf, berantem, nggak cakapan pun banyak sama orang tuanya. Ada anak yang sampai hari ini belum minta maaf, belum cakapan sama orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, sejengkal pun amal ibadah kita tidak akan dinilai Allah, diangkat Allah pahala kita. Apa guna puasa Ramadan sebulan penuh kalau masih banyak dosa sama orang tua kita. Mudah-mudahan kita seorang anak bisa mengetuk hati kita bersama, pulang ke rumah masing-masing renungkan bersama. Besok hari ada rezeki, ada waktu, ada luangan waktu, kesempatan, datangi orang tua kita. Yang jauh mungkin tak bisa ditempuh karena kesibukan lain sebagainya. Telepon mereka, kabarkan kabar yang baik, dan ada masanya datangi rumahnya. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kalau dia duluan meninggal dunia, kita menyesal. Yang kita khawatirkan yang paling parah, kita duluan yang meninggal dunia, belum sempat minta maaf, mengucapkan kata-kata apapun sama orang tua kita. Walaupun orang tua pasti memaafkan, namun Allah tetap mencatat dosa kita selaku anak durhaka. Mohon maaf, ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La syarra minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.